Pertarungan pilkada di Jawa Barat diprediksi semakin hangat, terlebih setelah sinyal kuat Ridwan Kamil akan kembali bertarung di Jawa Barat. Bagaimana ketatnya persaingan dan akan seperti apa pertarungan di Pilgub Jabar? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat. Selamat sore Pak Dadang. Selamat sore Mbak Firzi. Ya, Pak Dadang, jika sebelumnya ramai sorotan soal Ridwan Kamil OTW Jakarta, ini tanda-tandanya nih sekarang Ridwan Kamil kembali nih OTW ke Jabar. Nah, kalau menurut Anda sendiri, apakah ini merupakan langkah yang memang paling realistis bagi Golkar dan Ridwan Kamil? Oke, saya kira betul. Kalau lihat saat ini adalah yang paling realistis, Kang RK ini. Kalau tadi disebut OTW Jakarta, ada istilah nih orang Jawa Barat, orang Bandung tuh balik Bandung. Jadi bukan menuju Bandung, balik Bandung. Kalau main bola tuh kembali bolanya itu ke belakang. Jadi balik Bandung atau balik Jakarta. Jadi kalau paling realistis, memang saat ini RK ini ada di Jawa Barat ya. Survei juga mengatakan begitu, dan saya kira walaupun persaingan dengan kandidat lainnya, kandidat lainnya Kang Deddy Mulyadi semakin ketat. Ini menunjukkan bahwa wacana tentang Pilgub di Jawa Barat saat ini memang tampak menghangat ya. Terlihat dari makin banyaknya masyarakat membicarakan masalah Pilgub, dan yang dibicarakan memang paling banyak adalah Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, walaupun ada calon-calon yang lainnya. Iya, tapi kan Pak Dadang, kalau kita bicara survei nggak sekarang aja gitu, nggak baru-baru ini, surveinya memang mengatakan masyarakat Jawa Barat masih menginginkan RK untuk kembali ke Jawa Barat. Tapi kenapa sempat ya RK itu dimajukan ke Jakarta gitu pada saat itu untuk melawan Anies. Nah, kalau Anda melihatnya kenapa ya waktu itu seperti itu? Ya, mungkin ada harapan ya dari baik itu, terutama kalau saya lihat ini lebih pada harapan dari koalisi Indonesia Maju, kalaupun ada ya. Dan juga tidak salah juga bagi Ridwan Kamil untuk mencoba di Jakarta, karena sebelumnya kan Ridwan Kamil juga menjadi salah satu yang dibicarakan di ajang Pilpres ya, sebagai calon wakil presiden, dan waktu itu juga hasil surveinya cukup tinggi juga kan begitu, sehingga tanda petik lah kalau bahasa tertentu itu dari Bandung menuju ke pentas ya nasional. Nah, hanya memang pentas nasional itu menjadi konteksnya berbeda, yaitu di Jakarta, bukan dalam konteks nasional, entah jadi wakil presiden pada saat itu, atau misalnya pembicaraan tentang Ridwan Kamil menjadi salah satu calon pembantu presiden nanti juga sebetulnya masih ada, masih relevan juga begitu ya. Namun melihat hasil surveinya ini kan semuanya kan kembali kepada survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil masih menunjukkan angka yang tertinggi ya saat ini, sehingga barangkali itu juga menjadi pegangan, menjadi pesan yang menggoda gitu, baik itu bagi Ridwan Kamil sendiri, bagi Golkar terutama, untuk tetap memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat yang sudah tampak lebih berpeluang ketimbang Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, jadi Anda melihat jika benar memang nanti RK berlaga di Jawa Barat, Anda melihat faktor apa saja yang akhirnya membuat RK urung maju di Pilkada Jakarta? Apakah seperti yang Anda katakan tadi, memang kemenangan di Jabar memang jauh lebih potensial ya dibandingkan menang di DKI? Ya, saya kira begitu ya. Kalau di Jakarta kan juga pembicaraan soal Jakarta dan Jawa Barat ini masih relate dengan kalau dikatakan residu ya dari Pilpres dalam konteks koalisi Indonesia Maju. Tentu harapannya Jakarta dapat koalisi Indonesia Maju itu, dan Jawa Barat juga dapat kan begitu. Nah, kalau di Jawa Barat Ridwan Kamil tentu masih tinggi, tapi begitu di Jakarta munculnya kata disebutkan kandidat-kandidat lain, ini juga menjadi perhitungan tersendiri ya, khususnya bagi Golkar atau mungkin koalisi Indonesia Maju yang sudah mempunyai calon-calon yang lainnya. Dan juga ini menunjukkan sebetulnya Mbak Firzi,
bahwa koalisi itu tanda petik tidak paralel ya gitu ya dengan pilkada di berbagai level, baik itu di gubernur khususnya Jawa Barat, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya seperti di Sumatera Utara juga, apalagi nanti di level yang lebih rendah yaitu di kabupaten kota begitu ya. Oleh karena itu Iya. tampaknya yang akan menjadi kuat adalah bagaimana setiap partai yang mempunyai keinginan untuk memunculkan calonnya, apalagi calonnya sudah potensial, punya peluang besar, tentu juga mereka akan menunjukkan bahwa calon dari partainya lah yang harus diusung. Nah, dalam konteks ini, Jawa Barat tampaknya kalau saya dengar dari berbagai kesempatan DPP maupun DPD Golkar itu masih mengharapkan Ridwan Kamil begitu ya. Tinggal bagaimana komunikasi politik, narasi-narasi yang kemudian dibangun dengan teman-teman partai di koalisi Indonesia Maju. Apakah terus akan paralel, konsisten, atau kemudian berpisah di tengah jalan dalam konteks Pilgub ini? Iya, karena memang kalau kita lihat niat dari Koalisi Indonesia Maju untuk melanjutkan kerjasama ya dalam Pilkada di 2024 ini kelihatannya memang semakin jauh. Kita sudah lihat di Banten, baru kemudian ini akan mulai terlihat lagi di Jawa Barat dan bisa terjadi juga di Jakarta. Ya Pak, sepertinya kalau Anda melihat seperti ini apa yang terjadi Pak di dalam Koalisi Indonesia Maju ini sendiri? Ya kalau ya memang koalisi kan tidak pernah dirancang untuk, kalaupun ada rancangan tapi sangat kecil gitu ya peluang untuk bertahannya begitu ya, karena tentu realitas pemilihan presiden dari berbagai penyelenggaraan sebelumnya juga itu pecah di tengah jalan. Artinya bahwa memang partai-partai itu sendiri sudah mempunyai orientasi yang sangat kuat. Apalagi misalnya partai yang berorientasi pada kader, partai yang kemudian mempunyai peluang di suatu daerah atau kekuatan di suatu daerah tertentu, belum tentu ini akan tanda petik ya mengalah kepada partai di dalam koalisinya. Jadi pertarungan itu sendiri sudah dijalankan kalau koalisi masih ada di koalisi itu sendiri, kalau masih bisa di maintain, masih bisa diolah, mungkin masih bisa bersama-sama. Tapi kalau kemudian ternyata peluangnya kecil, ya biasanya ya udah yuk kita bertarung. Saya kira juga mungkin peluang itu terjadi di Jakarta maupun di Jawa Barat. Ya, Pak Dadang, ini kan pertarungan di Jabar diprediksi ini akan ketat ya. Kalau RK akan kembali berlaga. Sudah ada nama Deddy Mulyadi yang adalah kader Gerindra. Juga ada nama Ilham Habibie yang kemudian yang diusung oleh Nasdem. Anda melihat dinamika ke depannya ini akan seperti apa? Ini 4 bulan ya menuju pilkada ya. Iya, ini masih dibicarakan kan calon gubernurnya kan, belum lagi nanti kan calon wakil Wakil gubernur. ya. Jadi ini pasangan ini juga berpengaruh. Kalaulah saat ini Ridwan Kamil masih yang tertinggi, engagementnya masih sangat kuat, tapi saya juga sampaikan di beberapa kesempatan, Deddy Mulyadi ini makin lama makin makin tinggi ya. Kenapa? Karena ada engagement issue antara Deddy Mulyadi dengan masyarakat Jawa Barat ya, melalui platform media sosialnya atau bahkan isu-isu tertentu seperti kemarin kasusnya yang cukup heboh ya, Vina, Peggy Setiawan dan segala macam. Ini membuat engagement antara Deddy Mulyadi dengan masyarakat itu tetap ada. Di samping Deddy Mulyadi terus melakukan separi budayanya gitu ya, kalau bahasa saya, kepada komunitas-komunitas budaya. Sementara Ridwan Kamil yang biasanya memang engagement sangat kuat kegiatan-kegiatannya di Jawa Barat, saat ini sedang tidak berkurang karena isunya sudah isu nasional, isu IKN misalnya, atau isu-isu yang justru mengarah ke Jakarta, sehingga beberapa masyarakat bertanya, ini Ridwan Kamil mau di Jakarta atau mau di Jawa Barat, sementara Deddy Mulyadi belum terdengar ada isu tidak di Jawa Barat. Nah, ini barangkali juga menjadi penting. Nah, oleh karena itu, jika memang bisa di maintenance oleh Ridwan Kamil, isu-isunya kembali ke Jawa Barat, jadi balik Bandung gitu ya, atau balik Jawa Barat, itu mungkin juga akan tetap atau bisa memperkuat Ridwan Kamil. Nah, sementara Deddy Mulyadi ini sudah engagementnya sudah mulai kuat, mengakarnya juga sudah mulai
kuat. Tapi sekali lagi, ke depan ini kan masih ada waktu nih, masih ada waktu Iya. bagaimana narasi yang akan terus dilakukan oleh kedua tokoh ini gitu ya, di samping ada tokoh-tokoh lain. Belakangan kan saya dengar tuh belakangan Sandiaga Uno ya dari P3 juga mulai muncul walaupun belum formal dimunculkan secara oleh PPP kan begitu ya. Nah, tapi paling Iya. tidak Jawa Barat masih menjadi daerah yang menarik gitu ya untuk digadang-gadang sebagai pertarungan ala nasional begitu di samping Jakarta. Nah, apalagi kan pemilih terbanyak di Jawa Barat, gitu, penduduk terbanyak di Jawa Barat, potensi suara juga besar kalau ke depan misalnya Jawa Barat ingin menjadi basis bagi setiap partai politik. Tapi kalau kita juga bicara hanya dua tokoh ini saja, mungkin juga tidak perlu direduksi bahwa Pilgub Jawa Barat ini hanya dua tokoh ini. Karena juga yang akan menentukan nanti adalah siapa pendamping dari masing-masing calon gubernur nanti. Nah, belum lagi Mbak Virgi, sekarang ini kan kita nih masih menerka-nerka kesepakatan akhir nanti hasil komunikasi politik antara partai itu juga akan menentukan siapa yang betul-betul akan diusung menjadi calon gubernur. Dan biasanya asumsi saya eh, kesepahaman di suatu daerah juga kadang-kadang bisa jadi relate dengan daerah yang lain. Udahlah kalau untuk yang di sana, oke, silahkan siapa kita akan dukung. Tapi yang di sini kami ingin didukung. Jadi kadang-kadang juga apa ya, bahasanya apa, politik dagang sapinya gitu ya. Kira-kira itu juga dilakukan tidak hanya dalam konteks satu daerah. Apalagi kewenangan penentuan calon kepala daerah itu kan ada di pengurus pusat begitu ya, tentu dengan memperhatikan masukan atau hasil survei dan sebagainya. Itu tetap menjadi penting, tapi ujungnya bagaimana para ketua partai di pusat ini akan mempertimbangkan kepentingan partainya sendiri. Jadi yang diutamakan menurut saya tetap adalah kepentingan partai sendiri. Baru kemudian jika kepentingan partai itu selaras dengan kepentingan koalisi, ya mungkin itu kan lebih mudah. Tapi kalau tidak selaras, ya tentu harus ada pertarungan-pertarungan lainnya. Ya, berarti ini masih sangat cair ya Pak Dadang, ya, masih 4 bulan ke depan, masih banyak yang bisa berubah di sini, khususnya soal elektabilitas. Betul. Masih cair, masih cair, masih cair. Tadi misalnya di gubernur ini kan mulai muncul lagi kan, selain Pak Ilham Habibie, kemudian ada Sandiaga Uno di jajaran, walaupun misalnya Bima Arya juga digadang-gadang ingin jadi gubernur, tapi mungkin orang akan berpikir ini nanti kan menjadi calon wakil gubernur bagi siapa? Bagi Ridwan Kamil kah? Bagi Deddy Mulyadi kah? Kemudian ada Ketua PDIP Ono Surono, itu nanti juga punya peluang. Teman-teman di PKS ada Kang Haru di situ kan, begitu ya. Atau di PAN ada Desi Ratnasari gitu. Ini juga bisa menjadi faktor-faktor lain memperkuat, kalau salah-salah malah jadi memperlemah ya, bisa memperkuat bagaimana popularitas dari calon-calon gubernur yang ada, dan juga bagaimana nanti partai-partai yang tidak mempunyai calon. Contohnya misalnya ini pandangan saya ya, sampai saat ini PKB misalnya, kan PKB juga cukup lumayan ya suaranya di Jawa Barat. Belum terdengar akan mencalonkan dari internal partainya, walaupun sempat muncul Kang Saiful Huda begitu ya. Malah saya dengar terakhir PKB bisa jadi mencalonkan yang lain, misalnya seperti mencalonkan Sandiaga Uno. Nah, walaupun nanti mencalonkan Sandiaga Uno, mungkin prediksi saya itu juga dikaitkan dengan di daerah lain nanti PPP mendukung PKB misalnya begitu. Jadi sangat cair, masih sangat cair, apalagi masih ada waktu sampai nanti akhir Agustus kan untuk penetapan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat maupun di daerah-daerah lainnya. Berarti di sini nama yang akan kemudian disebut menjadi wakil ini sebenarnya turut sangat menentukan ya untuk elektabilitas nantinya ya, Pak Dadang. Iya, ya betul Mbak Virgi ya. Ini kan kita juga contoh misalnya pada saat yang lalu, kalau konteksnya di Jawa Barat kan ada Kang Deddy Mizwar, kemudian Kang Dede Yusuf, itu kan juga calon-calon, atau misalnya kemarin Kang Uu Ruzanul Ulum bersama Kang Emil,
itu berpengaruh terhadap suara yang akan diraih oleh calon gubernur itu sendiri. Atau misalnya di beberapa wilayah di Jawa Barat sekarang sudah mulai muncul beberapa calon wakil presiden wakil bupati atau wakil wali kota yang berasal dari pesohor ya, selebriti. Itu muncul untuk menaikkan menaikkan performa awal dulu, dan bukan tidak mungkin itu juga akan menguatkan si calon kepala daerah itu sendiri. Jadi menurut saya calon wakil gubernur ini jangan dipandang sebelah mata begitu ya, dipandang sebelah mata. Apalagi misalnya survei antara di Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi ini kan sekarang mulai gapnya menipis kan begitu ya, menipis. Jadi faktor dari koalisinya nanti maupun calon wakilnya itu menjadi sangat penting. Tapi dalam konteks komunikasi politik saya meyakini sebetulnya bukan hanya sekedar orangnya, tetapi isu-isu apa yang dibangun atau engagement seperti apa nanti yang sangat kuat narasi itu kepada masyarakat begitu ya. Itu menurut saya. Dan sekarang ini peran dari media sosial, dan kita tahu misalnya di dua orang itu Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil ya, secara konteks media sosialnya dua-duanya sangat sangat kuat begitu ya. Tinggal nanti kekuatan ini bisa menjadi bagian dari orang untuk memilih ya, tergantung pesan apa juga yang dibawa oleh calon gubernur maupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ya. Meskipun menurut Ridwan Kamil yang lalu pada pilkada lalu sebenarnya hasilnya di sosial media memang tidak bisa berbanding lurus ya dengan hasil pada saat dia menang di Jawa Barat yang lalu, Pak Dadang ya. Baik, Pak Dadang, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Metro TV, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.